Menurut Imam Ghazali, pengukuran adalah proses hal mana suatu angka atau simbol dilekatkan pada karakteristik atau properti suatu stimuli sesuai dengan aturan atau prosedur yang telah ditetapkan. Dan menurut Ramli, skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada pada alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data. Menurut Ramli, dilihat dari pengertiannya, dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari skala pengukuran yaitu sebagai acuan atau tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada pada alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan sebuah data. Berdasarkan sumbernya, data diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya, sedangkan data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya. Selanjutnya, data berdasarkan skala pengukurannya diklasifikasikan menjadi 4, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal yaitu salah satu jenis data kualitatif di mana berupa kategori yang di antara kategori tersebut tidak ada perbedaan derajat yang lebih tinggi dan yang lebih rendah, misalnya jenis kelamin. Kemudian data ordinal yaitu data yang hampir sama dengan data nominal, hanya saja ada perbedaan derajat lebih tinggi dan lebih rendah, misalnya pendidikan. Selanjutnya data interval, yaitu data yang termasuk kelompok data kuantitatif di mana berupa angka-angka yang di dalamnya dapat dilakukan operasi matematika serta urutan antara satu data dengan data lainnya yang mempunyai rentang yang sama, misalnya nilai ujian. Ciri khas penting lainnya dari data interval yaitu tidak mempunyai angka 0 absolut dan 100 absolut secara bersamaan. Contohnya berat badan. Selanjutnya data rasio, yaitu data yang sebenarnya sama dengan data interval. Bedanya adalah data rasio dapat dibuat persentase karena ada nilai 0 dan 100 absolut. Contohnya yaitu nilai ujian yang mempunyai batasan nilai 0 sampai 100. Berdasarkan hasil penelitian Stanley Smith Stephen pada tahun 1946, skala pengukuran diklasifikasikan menjadi 4 jenis skala, yaitu pertama, skala nominal. Skala nominal merupakan jenis skala pengukuran yang termasuk ke dalam kategori atau kelompok dari suatu subjek. Kedua, skala ordinal. Skala ordinal merupakan salah satu jenis skala pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukurannya berupa urutan atau tingkatan. Ketiga, skala interval. Skala interval merupakan jenis skala pengukuran yang mempunyai karakteristik mirip dengan skala ordinal, yaitu memiliki urutan tertentu. Keempat, skala rasio. Skala rasio adalah jenis skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Teknik penyajian data terbagi menjadi dua, yaitu penyajian data dalam bentuk grafik dan penyajian data dalam bentuk numerik. Penyajian data dalam bentuk grafik terbagi menjadi 5. Histogram adalah grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogram berupa balok. Penyajian data ini terdiri dari dua sumbu utama dengan sudut 90 derajat di mana sebagai absis sumbu X dan ordinatnya sebagai sumbu Y. Kedua yaitu pie chart atau diagram kue. Pie chart atau diagram kue merupakan sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa sektor. Tiap sektor menyatakan besarnya persentase atau bagian untuk masing-masing kelompok. Berikut gambar di atas adalah contoh data pie chart yang menggambarkan presentasi kepemilikan hewan berdasarkan jenisnya. Selanjutnya yaitu poligon, adalah grafik dari distribusi frekuensi tergolong suatu variabel. Tampilan poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak masing-masing nilai tengah.
Poligon sangat baik digunakan untuk membandingkan bentuk dari dua distribusi. Selanjutnya yaitu OGIF. OGIF adalah bentuk gambar dari distribusi frekuensi kumulatif suatu variabel. Untuk suatu tabel distribusi frekuensi dapat dibuat OGIF positif dan OGIF negatif. Dan yang terakhir yaitu diagram batang daun. Diagram batang daun merupakan salah satu dari metode grafik untuk menampilkan ringkasan sebuah data. Dalam prinsipnya, diagram ini akan menyajikan data dalam dua bagian, yaitu bagian sebelah kiri sebagai batang dan sebelah kanan sebagai daun. Penyajian data dalam bentuk numerik terbagi menjadi 4, yaitu central tendency merupakan nilai yang menunjukkan titik tengah dari suatu data untuk mengetahui di mana posisi banyak nilai data berkumpul di dalam distribusi. Adapun ukuran paling umum yang digunakan pada central tendency yaitu ada 3, mean, median, dan modus. Pertama yaitu mean. Mean adalah nilai rata-rata. Nilai ini dapat diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai data dan kemudian membaginya dengan banyak data. Yang kedua yaitu median. Nilai median membagi dataset menjadi dua bagian yang sama besar jumlahnya. Nilai ini diperoleh dengan mengurutkan data dari nilai yang terkecil hingga ke nilai yang terbesar. Kemudian mencari titik yang membagi data menjadi dua kelompok. Yang terakhir yaitu modus. Nilai modus adalah nilai data yang paling sering muncul di dalam dataset. Apabila setiap nilai di suatu dataset hanya muncul sekali, maka dikatakan data tersebut tidak memiliki nilai modus. Dispersion adalah ukuran penyebaran atau ukuran keragaman pengamatan dari nilai rata-ratanya. Adapun ukuran untuk menentukan dispersi data pengamatan yaitu jangkauan adalah ukuran penyebaran yang paling sederhana. Range dari suatu kelompok data pengamatan adalah selisih antara nilai minimum dan maksimum. Yang kedua yaitu simpang kuartil. Simpang kuartil dihitung dengan cara menghapus nilai-nilai yang terletak di bawah kuartil pertama dan nilai-nilai di atas kuartil ketiga, sehingga nilai-nilai ekstrem baik yang berada di bawah ataupun di atas distribusi data dihilangkan. Simpangan kuartil didapatkan dengan cara menghitung nilai rata-rata dari kedua kuartil tersebut, atau Q1 dan Q2. Selanjutnya yaitu standar baku atau standar deviasi. Adalah suatu ukuran yang menunjukkan deviasi standar data pengamatan terhadap rata-ratanya. Yang terakhir yaitu variasi adalah kuadrat dari standar deviasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fraktil. Fraktil terbagi menjadi 3 bagian yaitu kuartil, desil, dan persentil. Pertama saya akan menjelaskan tentang kuartil. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi sebuah populasi pengamatan menjadi 4 bagian sama besar. Nilai-nilai itu yang dilambangkan dengan Q1, Q2, dan Q3 mempunyai sifat bahwa 25% data berada di bawah Q1, 50% data di bawah Q2, dan 75% data di bawah Q3. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desil. Desil adalah nilai-nilai yang membagi populasi pengamatan menjadi 10 bagian yang sama. Nilai-nilai itu dilambangkan dengan D1, D2, dan sampai D9. Mempunyai sifat bahwa 10 data berada di bawah D1, 20% data di bawah D2, dan 90% data di bawah D9. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persentil.
Persentil adalah nilai-nilai yang membagi segugus pengamatan jadi 100 bagian yang sama. Nilai-nilai itu dilambangkan dengan P1, P2, dan sampai P99. Mempunyai sifat bahwa 1% dari seluruh data terletak di bawah P1, 2% terletak di bawah P2, dan 99% terletak di bawah P99. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang skewness. Skewness menunjukkan kemiringan dari sebuah data yang ditampilkan dalam bentuk histogram. Terdapat 3 bentuk skewness, yaitu simetris, menjalur positif, dan menjalur negatif. Pertama, saya akan menjelaskan tentang yang simetris. Simetris adalah bentuk sebaran yang dapat dilipat sepanjang sumbu tegak sehingga kedua belahannya saling menutupi. Nilai tengah dan mediannya terletak pada posisi yang sama pada sumbu datar. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang menjulur positif. Menjalur positif adalah bentuk sebaran yang menjulur ke kanan, bagian kanannya lebih panjang, nilai tengahnya lebih besar daripada median. Dan menjalur negatif, yaitu menjalur negatif adalah bentuk sebaran yang menjalur ke kiri, bagian kirinya lebih panjang dan nilai tengahnya lebih kecil. Itulah penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.